Selamat siang, kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar. Ya, seperti namanya ya, Agung Surya Gumelar memang besar. Jadi baju saya juga agak-agak kelihatan besar gitu. Oke, dan kembali bersama saya di Beyond Education Podcast. Dan jangan lupa teman-teman semuanya, ketika sudah melihat opening di sini ya, opening di awal ini, sebisa mungkin mendengarkan sampai akhir. Karena ilmu yang bermanfaat. Kita akan sharing-sharing tentang motivating, parenting, dan juga coaching. Dan itu akan terus share, akan terus upload selama dua hari sekali gitu. Minimal 2 hari sekali kita upload. Dan kita akan konsisten. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, mudah-mudahan diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan pembicara kita juga diberikan kemudahan untuk menyampaikan materi dan sharing-sharing tentang materi tersebut ya. Baik, pada hari ini saya bersama Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Oh ya, Pak Doni kayaknya udah kenyang nih Pak. Habis makan siang. Enak kok ya kalau makan siang ya. Enak banget. Habis itu tidur. Oke, Pak Doni gimana makan siangnya? Enak Pak, maksudnya makan siangnya sehat Pak? Ya sebenarnya sih kurang sehat ya. Kenapa emang Pak? Hah? Kenapa Pak? Masih ada gorengan ya. Wah gitu kan, kata aku apa? Gorengan itu, apapun makanan dicampur gorengan itu pasti sudah sehat. Saya menjamin gitu kan. Saya dulu penjual gorengan itu. Ini ngawur gitu gini ya. Itu Pak, hari ini kita akan ngobrol apa nih Pak? Ya kita akan membicarakan mengenai salah satu ini ya dalam coaching. Oh coaching ya sekarang dalam ya. coaching. Ya udah lama nih kita nggak sering-sering tentang coaching. Iya. Karena ini penting untuk kita bahas karena ada kaitannya dengan peran orang tua di dalam suatu program coaching. Karena banyak orang tua yang secara tidak sadar dia melakukan hal-hal yang membatasi potensi anak. Dan ini hubungannya akan berdampak kepada masa depan anak. Dan notabene-nya kalau coaching ini kan ingin menggali potensi anaknya Pak ya? Iya. Tapi ternyata ketika dalam prosesinya, dalam ketika coachingnya itu ternyata orang tua membatasi gitu Pak. Iya. Itu dengan cara apa Pak mereka membatasi itu? Ya yang tadi saya bilang di awal, kadang orang tua tanpa mereka sadari, mereka memaksakan kehendak. Oh, dia memaksa itu ya. Oh, iya. Karena di sini sebuah program coaching kalau tanpa ada dukungan dari orang tua pada tujuan anak di masa depannya, ini akan sangat sulit terrealisasi. Karena orang tua menjadi penghalangnya. Ya memang tujuan orang tua di awal, ya pasti ya, tidak ada satupun orang tua yang ingin masa depan anaknya itu gagal. Tapi tanpa kita sadari, kita melakukan hal yang membatasi potensi anak tersebut. Dengan cara memaksa itu Pak? Iya, memaksa dengan harapan bahwa anak itu di masa depannya lebih baik. Padahal sebaliknya. Oh iya, jadi orang tua itu memang sih orang tua yang kayak gitu ya Pak ya. Kadang dia udah tahu kan, nanti kan udah pengalaman Pak tuh. Iya. Udah pengalaman, udah hidupnya udah lumayan panjang daripada anaknya. Jadi biasanya orang tua tuh paling tahu tuh apa yang terbaik buat anak. Iya. Tapi ternyata itu malah bisa membatasi ya gitu kan. Iya. Oh, iya. Kalau caranya salah. Sebenarnya kan setiap anak ini memiliki keunikan mereka masing-masing. Betul. Dan orang tua harus mau menyadari hal itu. Karena kalau tidak, kita hanya berpikir bahwa yang terbaik untuk anak ini versi orang tua, itu ya. ini akan menjadi penghalang bagi anak untuk meraih masa depannya. Karena kan dalam meraih masa depan, anak akan mengkorelasikannya dengan strength yang dia miliki. Misalnya si anak memiliki bakat dan minat di suatu bidang.
Misalnya beda lah dengan orang tuanya. Ya, gitu. beda dengan orang tuanya. Misalnya orang tuanya adalah seorang PNS Atau guru bisa gitu atau ya. guru, sedangkan anaknya seorang musisi. Ini kan ada dua profesi yang berbeda. Kalau orang tuanya dalam kamus besarnya yang disebut sukses itu ternyata harus masuk ke dunia PNS, Betul. dan mereka melarang anaknya masuk ke dunia musik Dengan cara memaksakan dengan itu. cara memaksakan itu, nah akhirnya anak yang jadi korban. Iya sih, banyak yang kayak gitu Pak. Iya. Maksudnya orang tuanya udah punya usaha ini, nah kamu harus melanjutkan ya. Padahal lagi kamu kagak mau jualan. Benar. Iya benar. Karena ini juga saya alami di Vicar School ini. Jadi ada orang tua yang memaksakan kehendaknya kepada anak sampai membuat anak ini, ya mohon maaf ya, bisa dibilang hilang harapan masa depannya. Saking dipaksakannya gitu. Iya. Karena kan yang orang tua inginkan anak itu harus sukses, harus berhasil. Ya harus seperti dia lah gitu. Tapi selalu versi orang tua. Iya gitu. Padahal anak tidak menginginkannya. Kalau terus kita paksa, yang saya takut anak itu akan tidak bergairah dalam menjalani kehidupannya. Apakah itu yang kita inginkan? Apakah kita ingin gitu gambling dengan masa depan anak kita? Iya. Padahal anak ini kan diciptakan oleh Tuhan, sudah sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Berarti orang tua harus sadar dulu itu ya Pak ya? Iya, harus sadar. Karena kan begini, biasanya kan orang tua itu, ya mungkin anak kalau masih kecil masih nurut Pak ya. Misalnya orang tuanya polisi misalnya gitu, anaknya dari kecil disekolahin polisi. Di sekolah polisi. Iya ada yang TK pakai polisi gitu kan. Polisi gitu. Pakaian polisi gitu kan, terus arahnya ke polisi lah, tapi tiba-tiba nanti mungkin pas remaja atau pas mulai beranjak dewasa dia berpikir saya nggak cocok menjadi polisi, kan kita nggak tahu juga seperti itu kan. Benar. Ya, jadi memang sebenarnya yang harus dipaksakan itu kehendak orang tua ke anaknya, atau orang tua harus paksa berubah. kalau seperti itu kondisinya gitu. Ya, kalau saya lebih setuju ya opsi kedua, orang tua memaksa dirinya untuk berubah. Wah. Berarti jadi orang tua challenging juga. Iya, makanya di sini orang tua harus menjadi pembelajar. Dia harus mau mengupgrade keilmuannya sebagai orang tua. Bahwa orang tua kalau sampai salah mengambil sebuah keputusan mengenai masa depan anaknya, apakah orang tua siap mengambil resikonya? Apalagi itu jangka panjang ya. Ya, apalagi itu jangka panjang. Karena kan kita nggak selamanya bisa menemani anak. Siapa tahu kita duluan yang dipanggil oleh Tuhan, sedangkan anak akhirnya harus menjalani kehidupannya sendiri. Tapi kalau sampai anak salah dalam dia berproses meraih masa depannya akibat kita memaksakan di awal, alangkah tidak bijaknya kita dalam mengambil sebuah keputusan. Dan itu nanti temurun juga ya. Iya. Anaknya nanti berpikiran seperti itu, anaknya punya anak lagi, gitu lagi. Karena saya jangan murid sendiri ya, di keluarga saya juga sama. Akibat ada salah satu anggota keluarga saya dipaksa oleh ayahnya meneruskan usaha ayahnya, padahal anaknya ingin di bidang yang lain. Akhirnya ya begitu, hubungan antara anak dan orang tua jadi tidak sehat. Nah, ini yang saya lihat dampaknya luar biasa. Makanya kita sebagai orang tua ya harus eling gitu, bahwa yang namanya memaksa itu kepada anak itu tidak akan pernah baik hasilnya sampai kapanpun. Jangan kita sudah tahu nih sejarah memberikan sebuah pelajaran,
Tetapi kita terus aja melakukan kesalahan yang sama. Ya berarti kan kita, ya mohon maaf ya, dikasih akal pikiran, nggak dimanfaatkan. Apakah kita mau melakukan ini terus menerus? Dan pasti kalau seperti itu dia ciri-cirinya orang yang tidak belajar kalau kayak gitu-gitu aja. Iya benar. Jadi jangan sampai kita harus mengalami nasib yang apes dulu, yang kurang baik dulu akibat perbuatan kita, dan akhirnya setelah hasilnya kurang memuaskan, harus kita perbaiki setelah keadaan itu rusak gitu. Kan akan lebih lama lagi proses recovery-nya. Nah, bagaimana Pak? Jadi kan orang tua itu berarti harus memaksakan dirinya untuk berubah. Iya harus. Apa nih Pak yang harus pertama kali dipaksakan untuk berubah untuk dalam memandang seorang anak gitu Pak? Ya sadarilah bahwa anak dengan dirinya adalah berbeda. Itu satu ya Pak ya? Satu. Disadari harus berbeda gitu. Iya. Dan nggak sama gitu ya. Iya, sadari berbeda. Anak dan orang tua itu memiliki perannya masing-masing di dalam kehidupan ini. Jadi jangan mentang-mentang dia lahir dari rahim kita harus sama. Misalnya profesinya, terus bakatnya, minatnya. Kalau kita acuannya bahwa harus sama, akhirnya anaklah yang akan menderita dalam menjalani kehidupannya. Karena ya saya melihat bahwa ada cerita anak didik saya ya, sharing mengenai ibunya misalnya memaksakan dia harus kuliah di universitas sebut aja A dengan mengambil fakultas yang orang tuanya inginkan. Jurusannya juga. Ternyata apa coba? Nggak sampai 2 semester harus diberhentikan di tengah jalan. Iya betul. Iya karena anaknya menjalani kuliahnya itu dengan terpaksa. Akhirnya kan dia kuliah males-malesan. Akhirnya dia kuliah tidak bisa menunjukkan prestasi. Ya bagaimana nggak dikeluarkan dari kampusnya kan? Iya. Nah ini yang seharusnya jangan kita terus ulangi gitu gaya-gaya seperti ini. Apalagi kan kuliah ini nggak murah ya. Ada nggak kuliah murah? Ada Pak. Di mana? Mas harus disebut. Iya. Bermutu nggak kuliah? Tapi emang nggak ada yang murah sih, semuanya perlu effort gitu Pak ya. Iya. Perlu effort yang tinggi. Benar. Jangan ngomong swasta ya. Negeri aja sekarang mahal. Apakah kita mau itu buang-buang duit? Apa sudah anak kita kuliah di tempat itu, di tengah jalan berhenti gitu? Karena anak kita merasa bahwa oh ini bukan kemauan saya, ini kemauan orang tua. Kenapa saya harus bersusah payah di sini? Gitu. Jadi yang pertama itu orang tua harus sadar bahwa bakat dia dengan anak itu beda, nggak sama. Iya. Ya. Mungkin yang kedua orang tua juga harus ini kali Pak ya, harus sadar potensi dan mensupport potensi anak gitu Pak. Pastinya. Nah, kalau misalnya biasanya kan potensi anak tuh kadang nggak disupport karena kan ngerasa potensinya apa sih gitu, nggak berguna. Iya, atau kayaknya nggak ada duitnya nih. Nggak ada duitnya gitu. Nah itu bagaimana Pak cara memaksa diri kita untuk sadar potensi anak Pak? Ya pertama yang tadi ya, dia menyadari bahwa ada perbedaan. Dan yang kedua, dia coba belajar dari sejarah. Ya. Tidak usah dia mengalami sendiri, atau dia bisa belajar dari orang lain. Bagaimana nih contoh kasusnya kalau orang tua sampai memaksakan masa depan anak sesuai dengan keinginannya? Ya, potensinya diatur-atur. Apakah hasilnya akan baik? Jadi dia bisa belajar dari pengalaman orang lain. Nah kalau dia sudah mendapatkan pembelajaran dari pengalaman orang lain, ya pasti kan kita akan berpikir gitu, untuk tidak mengulanginya lagi. Nah ini kan jadi salah satu metode gitu. Kita belajar dari pengalaman orang lain.
Dan itu lebih real Pak ya. Lebih real Karena kasusnya. pengalaman orang lain itu ya memang terjadi gitu kan. Iya. Nah, jadi perbanyak melihat pengalaman orang lain. Benar. Kita harus belajar dari pengalaman orang lain. Pertama yang sukses dalam mendidik anaknya. Kedua yang tidak sukses mendidik anaknya. Harus dua-duanya ya. Dua-duanya. Jangan yang suksesnya doang gitu. Iya, karena belum tentu kesuksesan anak kita akan sama dengan orang yang kita contoh. Iya betul. Pasti akan ada perbedaan. Makanya saya tidak pernah menekankan ke anak saya, kamu harus menjadi ini, kamu harus menjadi itu. Itu semua tanggung jawab anak saya pribadi. Iya. Kalau misalnya ditekankan, kita memaksa potensi dia. Benar. Kamu harus bisa jadi pilot gitu kan. Sebenarnya sih ada aja yang Pak yang berhasil, ada saja ya. Ada saja yang berhasil sampai umur tua misalnya. Tapi di umur tua gitu dia mulai sadar, oh ternyata saya ini bakatnya bukan di sini. Iya. Ada nggak Pak yang kayak gitu Pak? Jadi, ada. dari kecil dia dipaksakan gitu untuk jadi itu, ternyata pas tapi dia berhasil gitu, dia berhasil. Berhasilnya ukurannya apa dulu? Ukurannya materinya. Nah gitu. itu. Berhasil gitu kan, tiba-tiba berhasil, tapi ternyata pas udah tua tuh nyadar. Oh ternyata saya sih ini bukan potensi saya. Benar. Ada kayak gitu Pak? Ada. Waktu itu aja kan saya pernah terima konsultasi orang tua mengenai anaknya. Waktu itu juga dia datang dengan anaknya. Ya sudah saya ceritakan mengenai konsep sekolah Fikar ini seperti apa. Bahwa setiap anak itu harus digali potensinya. Kalau kita tidak menggali potensi anak kita, akhirnya anak kita ketika dewasanya dia akan menjadi orang-orang dewasa yang kebingungan. Iya, nggak tahu tujuan gitu ya. Nggak ada arah tujuan. Jelas gitu. Iya. Tujuan hidupnya apa. Akhirnya dia menjalani kehidupannya itu juga seperti mati segan hidup segan. Ngalir aja ya. Ngalir aja entah kemana gitu. Dan akhirnya setelah saya berbicara panjang lebar, pas saya antarkan bapak dan anak itu keluar dari ruangan saya, bapak itu langsung menghampiri saya. Maksudnya bapak lagi ngobrol sama anaknya nih sebenarnya? Ya, jadi mereka datang berdua konsultasi. Mereka berdua konsultasi. Setelah selesai, kan saya antarkan keluar kan dari ruangan saya. Tapi konsultasi tentang anaknya kan? Tentang anaknya itu awalnya. Dan setelah selesai, anaknya turun duluan. Ayahnya nyamperin saya. Dia malah cerita, Pak, kalau apa yang tadi Bapak sampaikan, saya juga mengalami itu Pak. Saya merasa bahwa pekerjaan saya saat ini itu sepertinya bukan sesuai dengan potensi saya. Kaget saya. Oh itu bisa terjadi sama orang dewasa juga ya Pak? Iya. Akibat memaksa. Makanya dia lebih senang melihat jam pulang setiap kerja. Iya. Dan di situ real gitu Pak ya, ketika bapaknya bapaknya yang barusan itu bingung dengan potensi dia pun tidak bisa mengcoaching anaknya gitu. Akhirnya anaknya pun bingung juga potensi apa. Benar. Sampai hal yang terkecil aja kadang orang tua bingung dalam bersamai tumbuh kembangnya anaknya. Ya contohnya anak nih mau milih jurusan apa, misalnya IPA atau IPS. Orang tuanya masih kebingungan membantu anaknya dalam memilihkan jurusan yang tepat. Berarti kan orang tua nggak mengetahui potensi anaknya apa. Iya. Padahal si orang tua itu sudah berikhtiar membawa anak ini ke psikolog, tapi tetap aja si anak nggak puas. Dan akhirnya setelah diceritakan ke saya dengan simpelnya nanya ke si anak, kamu lebih senang hafalan atau hitung-hitungan? Hitung-hitungan Pak. Ya udah, kamu ngambil IPA. Gak usah pakai tes macam-macam ya. Oh gitu Pak. Iya. Kamu coba dulu. Kalau kamu merasa nggak enjoy di tengah jalan, nggak apa-apa. Switch aja langsung ke IPS. Nah akhirnya si anak yang terjadi sampai selesai dia dari SMA-nya di IPA. Itu memang potensi dia di situ gitu. Iya. Senang-senangnya gitu ya. Iya, karena udah jelas dia strength-nya dia di hitungan. hitung-hitungan.
Kan IPA kaitannya dengan hitung-hitungan ya. Iya, lebih banyak sih hitung-hitungannya. Jadi sebenarnya kalau kita berusaha untuk mengetahui potensi anak, ya, insya Allah Tuhan juga akan menunjukkan potensi anak kita itu apa. Asal ada kesungguhan dari kita sebagai orang tua. Tapi kalau apa-apa diserahkan ke sekolah, apa-apa diserahkan ke psikolog, akhirnya di situ tidak ada effort orang tua gitu. Padahal orang tua bingung-bingung juga. Bingung-bingung juga gitu. Karena kan psikolog nggak seharian nggak lama dengan anak gitu. Kan jasanya berapa jam gitu kan, terus anak itu selesai ya sudah gitu. Iya. Yang membersamai kan tetap orang tua juga gitu kan. Benar, kita nggak bisa hanya mempercayai kuesioner ya yang kita kasih ke anak, kamu isi nih, nanti ketahuan bakat minat kamu apa. Nggak sesimpel itu. Ada proses di situ. Ada prosesnya. Kita harus benar-benar melihat gitu, memonitor keseharian anak seperti apa, apa kegiatan dia. Apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Jadi orang tua juga harus memaksa diri untuk seperti itu. Harus mau, terus berkomunikasi dengan anak. Apa yang anak kita pikirkan tentang dirinya, apa yang menjadi cita-cita si anak. Akhirnya kita mendapatkan input-input itu dari anak kita, dan mulailah kita eksekusi dengan hal-hal yang anak kita sukai. Ya, terus step by step juga. Step by step. Kita nggak usah merasa apa ya, semuanya harus terburu-buru gitu. Karena kalau kita terburu-buru, misalnya, waduh, ini anak kita udah kelas 3 SMA nih, sebentar lagi kuliah nih. Jadi harus kita cari tahu nih dia harus kuliah apa. Tapi kalau anak masih bingung juga dalam menentukan dia maunya apa, kita jangan paksakan. Iya ya. Karena kan gini, kebanyakan sih orang tua ya Pak, ya kalau misalnya nggak kuliah nggak keren gitu. Ya ini hanya untuk dipamer-pamerin. Jadi kamu mau jadi apa sih nak kalau nggak kuliah gitu kan? Iya. Padahal itu yang akan menjadi beban di kemudian hari buat si anak. Kalau sampai dia salah milih kuliah, karena saya juga sudah merasakan salah milih kuliah, akhirnya kuliah saya jadi asal-asalan gitu. Gimana Pak merasakan beban tersebut, gimana Pak? Ya ini saya yang ada apa ya, IPK juga kurang bisa dibanggakan gitu kan. Saya jadi, juga emang nggak all out di situ gitu ya kan, bukan potensinya di situ. Bukan potensi saya. Saya jadi kuliah itu hanya untuk mengejar absen saja dan menggugurkan kewajiban. Iya. Ya dilihat sama orang tua saya pergi ke kampus lah gitu kan, kuliah. Padahal nyampe kagaknya ke kampus nggak tahu. Iya, padahal saya ke kantin gitu kan. Nah, ini yang jangan sampai terjadi nih sama para viewers, terutama viewers yang sudah memiliki anak. Janganlah kita sampai memberikan tongkat estafet yang kurang baik ini kepada anak-anak kita. Misal itu terjadi sama kita, ya sudah cukup sama kita saja. Iya, jangan diulang gitu paksaan-paksaan yang merepotkan itu ya Pak. Iya benar. Merasakan dulu dipaksa ini dipaksa itu gitu. Ya jangan balas dendam gitu. Ya jangan balas dendam, jangan kita teruskan ke anak kita. Iya malah, dulu juga papa dipaksa nih kayak gini. Berangkat. Iya. Iya itu pasti sih. hasilnya nggak memuaskan. Iya tapi dengan belajar mungkin Pak ya, terus mencari kata bapak tadi, mencari pengalaman orang lain dan terus belajar, mungkin itu bisa membuka pikiran kita dan wawasan dalam apa sih yang harus dipaksakan gitu ke dalam diri kita agar kita bisa berubah gitu Pak ya, sebagai orang tua. Nah ini Pak, tapi kalau misalnya saya kan sekarang sudah melihat survei nih Pak, bulan survei ini terkait masalah anak-anak yang berkebutuhan khusus sih Pak. Tepatnya kan mungkin kita orang tuanya pun ya ketika mengcoaching gitu kan, mengcoaching anak yang berkebutuhan khusus gitu ya, yang memang sudah diberikan kelebihan yang berlebih di awal gitu kan, kayak misalnya beberapa hal yang tidak memungkinkan dan lain-lain gitu, kayak cacat dan selainnya. Nah, bagaimana sikap kita untuk apa kita jangan memaksakan juga atau kita memang harus memaksakan dalam kondisi seperti itu Pak? Karena kan anaknya mungkin kemana-mana tuh. Tapi sebagai orang tua yang bijak dengan sikap yang
baik gitu, apakah kita harus memaksakan kehendak kita karena kita yang tahu, atau kita memberikan anak itu, atau kita hanya sebagai observer aja, observer melihat keunikannya terus menjalankan itu dan let it flow aja lah gitu anaknya biar bisa menggali potensinya. Seperti apa Pak kira-kira untuk yang berkebutuhan gitu?